terus tiba-tiba ada tumpeng. Ini kan aneh loh. Memperingati orang yang sudah lama meninggal dunia, tapi berbondong-bondong mau mengeluarkan dananya datang di acara ini, kan aneh. Keanehannya apa? Melihat tidak, kenal juga tidak secara lahiriah, hanya kenal secara batiniah. Tapi karena ini memang panggilan iman, ini loh keanehan-keanehan dan bukti kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terhebat, manusia terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan siapapun yang memperingati Maulid Nabi sesuai hadis Nabi yang Nabi sampaikan, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bicara peringatan Maulid Nabi ini dari semenjak Nabi lahir itu memang muncul keanehan-keanehan. Maka sangat aneh ketika orang berpikir yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan beginilah, bulan ini di setiap masjid, di setiap musola, di kantong-kantong majelis taklim, hampir seluruhnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya contoh malam inilah. Ini malam tadi sudah diawali dengan hujan. Ibu-ibu semangat di samping musola. Ini kan karena mahabbah pada Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, bapak semua kumpul malam ini. Ini dalam rangka karena cinta kepada Nabi. Ini kan aneh nih. Kita melihat sosok Nabi belum, melihat jasmani Nabi tidak pernah, melihat dakwah Nabi juga tidak pernah, tapi kita bisa hadir atas dasar kepengen. Wes pokoknya saya pengen hadir kalau ada maulid, itu kan tergugah atas dasar iman. Ini kan aneh. Maka dalam kitab Al-Barjanji itu ada susunan kalimah wadhahara inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam khawariku wa ghaibu ghaibiyah. Sungguh nyata ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi, itu muncul kharikul addah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak terjadi pada umumnya, tapi terjadi ketika Nabi itu lahir. Ghaibu wa ghaibiyah, yang sifatnya itu aneh dan sifatnya itu gaib. Contoh, ketika Nabi lahir
Kala itu berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Mekah runtuh dan rontok. Maka ada yang menyampaikan, oh ini kiamat telah datang, oh ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi bagi yang tahu, tidak, ini adalah muncul dan lahirnya Sayyidul Alamin, Khatamun Nubuwah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keanehan yang kedua, ini kalau yang dibaca Al-Barjanji, tapi tadi juga ada dibaca oleh Mas Ahmad Dhani. Kata-katanya hanya saya belum hafal, Mas. Mungkin kalau saya pegang kitab itu, saya baca kalimatnya sama, intinya sama, tapi yang saya hafal dalam Al-Barjanji begini. Ini keanehan lagi. Hadara ummahu lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Ketika Nabi Muhammad akan lahir, malam itu hadir yang namanya Siti Asiyah. Punten kalau ditanya ibu-ibu, kenal nggak dengan Siti Asiyah? Ketika Nabi Muhammad lahir, Siti Asiyah itu datang. Ibu kenal nggak siapa Siti Asiyah itu, Bu? Oh, Siti Asiyah siapa? Nggak tahu lah ya. Siti Asiyah itu istrinya Pak Rasito. Bukannya? Oh, bukan. Supiyah, istri Pak Rasito Supiyah namanya. Supiyah itu kan lagunya Sheila on Seven itu. Sepia, malam ini ku takkan datang. Itu Sepia. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Asiyah itu adalah istri Raja Fir'aun laknatullah. Malam itu juga ibunda Siti Maryam datang. Enggak cuman dua wanita hebat, tapi finis watim minal hadiratil qudsiyah, bidadari yang cantik, yang suci, datang untuk apa? Menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad. Ada keanehan-keanehan. Keanehan selanjutnya, wa akhadhal makhadhu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala la usana. Ketika Nabi sudah lahir, Siti Aminah perutnya berasa sakit, maka ketika jam 3 dan jam 4 Nabi lahir, nurayyatala la usana, seluruh alam semesta ini terang benderang. Ini muncul keanehan. Maka termasuk malam ini kita menjadi umat akhir zaman. Ketika belum pernah melihat Nabi, tapi berbondong-bondong untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada keanehan yang sifatnya dipaksa tapi tetap mau. Ketika tadi Pak Panitia menyampaikan bagi-bagi amplop kepada warga masyarakat, amplopnya amplop kosong. Disampaikan Bapak Ibu panitia Maulid Nabi Mushollah Jamiatul Muslimin insya Allah akan merayakan nanti Selasa malam Rabu, maka tolong sedekahnya untuk dibantu acara itu. Alhamdulillah tadi berpartisipasi, total dananya adalah 20 juta. Kurangnya jangan disebutin. Jadi di YouTube saya biar keren, 20 juta kurang. Kurangnya berapa Pak Rosita? Loh, artinya Bapak yang ngisi amplop itu atau yang datang dengan membawa makanan terus tiba-tiba ada tumpeng, ini kan aneh loh. Memperingati orang yang sudah lama meninggal dunia tapi berbondong-bondong mau mengeluarkan dananya datang di acara ini, kan aneh. Keanehannya apa? Melihat tidak
kenal juga tidak secara lahiriah, hanya kenal secara batiniah, tapi karena ini memang panggilan iman. Ini loh keanehan-keanehan dan bukti kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terhebat, manusia terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan siapapun yang memperingati Maulid Nabi sesuai hadis Nabi yang Nabi sampaikan, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, yang mengagungkan hari lahirku kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan pertolonganku, amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat bareng-bareng yang Ustadz lagi suka. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur sallallahu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian selanjutnya, apa sih pentingnya Maulid Nabi? Pentingnya Maulid Nabi adalah mengingatkan kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi kan menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama, akhlak secara ideologi, akhlak vertikal. Apa akhlak ideologi vertikal? Kita sebagai makhluk yang difasilitasi oleh Sang Khalik, kita bisa hidup, kita bisa nafas, kita bisa makan, kita bisa menikmati alam semesta ini karena difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berakhlak harus berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara terima kasihnya? Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Apa maksudnya? Ajaran Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, ayo jalankan. Contoh, kalau memang sudah syahadat, wayahnya sholat, ayo pada sholat. Wayahnya ngaji, ayo pada ngaji. Wayahnya zakat atau sedekah, ayo zakat, ayo sedekah. Wayah puasa, ya ayo puasa. Haji bagi yang mampu, ayo berangkat. Begitu juga untuk urusan pendidikan, urusan didik anak dan istri, karena itu menjadi aturan Allah, ayo jalankan. Maka mudah-mudahan adanya acara Maulid ini bagi Islam yang memang belum menjalankan syariatul Islam, belum mau sholat, belum mau ngaji, belum mau berbaik dengan sesama, ayo sholat, ayo ngaji, berbaik dengan sesama, insya. Kemudian Nabi menyampaikan akhlak yang selanjutnya. Ini tentu akhlak horizontal, akhlak antar sesama. Dengan tetangga yang baik, jangan iri dengki, jangan suka hasut, jangan suka sombong, jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pinter. Kalau ibu-ibu jangan merasa apa, Bu? Jangan merasa cantik, wis tuwa kabeh. Pokoknya sifat merasa itu nggak ada yang bagus, kecuali merasa paling banyak dosa kemudian tobat ke hadapan Allah Subhanahu. Selanjutnya ada akhlak-akhlak Nabi yang ringan. Lah yang ringan ini yang biasanya dilupakan. Contoh, yang namanya makan sama minum
Itu bisa sampai ke mulut lewat tangan apa lewat kaki? Kalau lewat kaki bagi yang nggak punya tangan. Tapi urusan makan dan minum itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menyampaikan, la yakulanna wa la yasrobanna bisimalikum li'anna syaitana yakulna wa yasrobna bisimalik. Ini akhlak nih. Maka peringatan maulid yang terutama diantara memperbaiki akhlak. Makan dan minum, kata Nabi, jangan pakai tangan kiri. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan. Ini akhlak loh. Nabi mengajarkan, ibu bapak, apapun yang masuk ke mulut, itu upayakan pakai tangan kanan loh. Nabi mencontohkan yang kedua, pun kalau minum atau makan jangan dengan berdiri. Ini kan kadang-kadang kita sudah pakai tangan kiri, minumnya sambil berdiri, sambil jalan. Ada nggak kira-kira itu? Ya, kamu itu. Loh, ini namanya akhlak kecil, tapi perlu disampaikan. Maka kalau masih ada orang yang suka pakai tangan kiri, minum kopi, tangan kiri, minum air putih, tangan kiri, makan kue, tangan kiri, boleh. Syaratnya tangan kanannya nggak ada. Tapi selama tangan kanan masih ada, ayolah berakhlak semuanya pakai tangan kanan. Supaya apa? Ini loh gambaran akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada akhlak keluarga. Kalau yang ini berat prakteknya. Kanjeng Nabi itu ketika pulang dakwah, ini kayak Ustadz Samsudin pulang ceramah, sampai rumah jam 1 atau jam 2, ketok pintu, Assalamualaikum. Istrinya lagi enak-enaknya tidur. Assalamualaikum. Yang ketiga namanya dipanggil, Assalamualaikum Supiyah. Supiyah ya? Ya Pak Rasito bener? Ada Supiyahnya? Ya Allah, yang mana sih? Ketika Nabi manggil 3 kali Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, Assalamualaikum ya Humairah, Assalamualaikum ya Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Humairah. Mungkin begitulah. Diketok pintu juga nggak kedengeran. Nabi itu nggak langsung main gedor. Kalau model Pak Rasito langsung gedor ya. Woi bangun, budek banget ya sih. Turu ngorok bae. Kanjeng Nabi nggak begitu. Kanjeng Nabi gelar sorban, kemudian Nabi tidur di depan pintu. Karena apa? Nggak mau mengganggu istrinya yang sedang tidur. Masya Allah. Kira-kira kalau kita bisa nggak begitu kira-kira? Bisa apa tidak? Insya Allah nggak bisa. Apa bisa tuh? Saya aja nggak bisa Pak. Pokoknya kalau nggak bangun-bangun itu pintu pakai kepel, dua seperti itu. Tuh ini contoh. Artinya apa? Seorang Nabi sangat menghormati dan menghargai istri karena ada mindset, ada pemikiran. Mentang-mentang sang suami yang cari duit, akhirnya istri dianggap seakan-akan pembantu. Itu bukan tipologi Islam yang dihajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dulu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir
terakhir saya baca dalam kitab Sulamut Taufik, bukan Taufik ini loh ya, ini kitab Sulam At-Taufik. Begini, ketika nanti di padang mahsyar sudah selesai itu dihisab, sudah selesai itu di mizan, tinggal melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ini ada kelompok manusia mau lewat jembatan Shiratal Mustaqim, takut dan nangis sejadi-jadinya. Kemudian malaikat datang, disampaikan kepada manusia tadi, ya kaum, hei manusia, jawizu ala sirat, ayo buruan kamu lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa kamu diam di sini? Kenapa kamu pala nangis? Ayo buruan lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Qalu, manusia tadi menjawab, nahnu nakhafu minan nar. Malaikat, punten malaikat, maaf malaikat, kami takut kalau lewat jembatan Shiratal Mustaqim, kami takut akan terpeleset dan masuk ke dalam neraka. Lihat Pak malaikat, jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat kecil, tajamnya melebihi pedangnya Sayyidina Ali. Kalau kaki kami menginjak pasti kaki kami patah, kalau kami gelantungan tangan kami akan patah, dan kalau sudah patah terpleset kami akan masuk neraka. Kami takut malaikat, kami takut Pak malaikat. Malaikatnya tanya, mas sini, ini kebetulan dari Cilacap sih Rasito kan, makanya mas. Sini. Saya mau tanya, madza tamurruna 'alal bahri fid dunya? Dulu kamu kalau di dunia nyebrang laut, nyebrang sungai yang luas itu pakai apa? Qalu namurruna 'alal bahri bisufni. Dulu ketika kami nyebrang lautan, nyebrang sungai yang panjang, yang luas, maka kami memakai perahu, kami pakai kapal. Contoh, ke Lampung itu ada yang namanya Selat Sunda. Pak RT Tugiono sudah ke Lampung apa belum? Jangan, jauh. Ibu-ibu sudah Bu ke Lampung? Belum ya? Jangan Bu, itu kampung saya, jauh. Kalau bawa mobil sendiri Bu harus menyiapkan dana 10 juta Bu. Ya, makanya kalau nggak punya duit segitu Pak RT nggak usah pulang kalau bawa mobil sendiri, mending numpang. Allahumma sholli ala Muhammad. Selat Sunda kalau pakai kapal feri normal 2 jam, tapi kalau nggak normal bisa 6 jam. Itu harus pakai perahu. Kalau tidak pakai perahu, mati kita tenggelam kalau berenang. Maka ketika ditanya, kamu di dunia ketika lewat jembatan, ketika menyeberang laut, pakai apa? Kami pakai perahu Pak malaikat. Maka tiba-tiba malaikat, fayu'ta al-masajidu alladzina yusalluna fid dunya. Malaikat mendatangkan masjid, malaikat mendatangkan musola yang dulu suka dipakai sholat ketika di dunia. Ketika didatangkan musola Jamiatul Muslimin, bapak-bapak yang suka jamaah, bapak yang suka ngaji, kenal sama musola itu, langsung masuk. Di dalam sudah ada Ustadz Samsudin. Ayo gerakan asub di musola Jamiatul Muslimin. Ada lagi Masjid Al-Falah, ayo ndang mlebu meneh karena Pak Abdurrahman wong Cilacap. Tapi kalau orang yang cuman kenal dengan Jamiatul Muslimin tapi nggak pernah masuk, ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, ada acara maulid nggak mau datang, ketika didatangkan yang namanya musola Jamiatul Muslimin, yang lain berbondong-bondong akan masuk, ya dia nggak kepengen masuk. Dan dia rasanya mau masuk nggak enak. Karena apa? Dulu nggak pernah ikut masuk ke Jamiatul Muslimin, dulu nggak pernah masuk ke Al-Falah. Maka apa yang saya maksud?
Kita ketika takut akan lewat jembatan Shiratal Mustaqim, iman dan amaliyah kita nggak mampu untuk nyebrang itu, salah satu penyelamatnya adalah masjid dan musola. Di mana ketika kita di dunia sholat berjamaah, di mana ketika kita di dunia ngaji bareng-bareng. Terus apa maksudnya? Mumpung masih hidup di dunia, ayo, kesempatan masih ada, kesehatan masih ada, iman masih ada, pupuk iman kita, masuklah ke musola Jamiatul Muslimin, masuklah ke masjid dan musolah yang ada. Apa tujuannya? Minimal kita mengikuti makalah al-ulama yang tadi. Ketika nanti lewat jembatan Shiratal Mustaqim belum mampu kita nyebrang sendiri, kita cukup numpang perahu, numpang kapal masjid dan musolah yang didatangkan di hari kiamat, yang biasa kita pakai di dunia, insya. Makanya kalau nengok cerita Nabi Nuh, fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Aku selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Apa maksudnya? Ketika Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun, orang pada menentang, orang pada melawan, yang iman cuma 40 pasang. 500 tahun dakwah menjadi rasul, yang ikut iman pada Nabi Nuh, percaya kepada Allah, cuman 80 pasang manusia, laki-laki 40, perempuan 40. Maka mereka yang diperintah, ayo waqalar kabu, buruan naik dalam perahu, bismillahi majreha wa mursaha, ayo bismillah ketika kita akan nyebrang, bismillah nanti kalau sudah akan mepet ke bandara, ke apa namanya, ke pelabuhan, kamu juga menyebut nama Allah. Maka kata Allah, fa'anjainahu, aku selamatkan Nuh dan orang-orang yang masuk dalam perahu. Filosofinya apa? Ayo, aku akan selamatkan, kata Allah, kalau kamu masuk ke perahunya Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh era milenial adalah masjid dan musola. Maka malam ini diadakan peringatan Maulid, mengingatkan kepada masyarakat yang masih enggan untuk ngaji di musola, untuk jamaah di musola, untuk ngaji di masjid, jamaah di masjid. Ayo ramaikan masjid dan musola supaya selamat laksana Nabi Nuh dan umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana juga dalam penjelasan kitab Sulamut Taufik akan selamat bil wasilah, masjid dan musola yang kita pakai untuk ibadah, insya Allahumma sholli ala Muhammad. Kesimpulannya, wes ini sudah lewat perjanjiannya, lewat sudah. Simpulan yang pertama, betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah ribuan tahun tetap diperingati hari lahirnya. Orang tambah cinta, orang tambah suka. Anak-anak muda yang mungkin belum kenal Suratun Nabawiyah seneng sholawatan, memberikan musik, memberikan seni kepada Mas Ahmad Dhani yang baca Suratun Nabawiyah. Ini tanda kehebatan Nabi. Yang kedua, akhlak Nabi sangat banyak. Contoh tadi sudah dipaparkan, dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam makan dan minum dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ayo kalau ingin selamat, masuklah masjid dan musola untuk ibadah, nanti mampu untuk menyelamatkan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Begitu juga filosofi Nabi Nuh, ingin selamat masuk dalam perahu. Perahu kekinian adalah masjid dan musola. Maka mudah-mudahan dengan mau seperti itu, artinya menjalankan ajaran yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang maulid malam ini semuanya diselamatkan oleh Allah bil wasilah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Sampai di sini apa yang saya paparkan. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.